Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kimia bersama saya Nanda Pradana Aji Pangestu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu materi kimia yang sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Bahkan materi ini tuh sangat membantu manusia untuk dapat menjaga dan merawat bumi dari berbagai pencemaran lingkungan. Nah, seperti yang ada di belakang saya, kita akan mempelajari materi kimia yakni kimia hijau. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih kimia hijau itu, saya memiliki beberapa gambar-gambar. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Nah, gambar yang pertama ini merupakan gambar pencemaran udara yang sudah sangat parah oleh asap-asap pabrik. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar lingkungan sekitar yang sudah tercemar oleh limbah-limbah industri seperti sampah plastik dan juga asap yang dikeluarkan oleh cerobong-cerobong pabrik. Nah, kemudian yang gambar ketiga ialah potret sampah plastik yang sudah sangat mencemari lingkungan sekitar, terutama di sekitar pantai atau daerah perairan lainnya. Nah, selanjutnya adalah gambar mengenai tumpahan minyak mentah yang telah mencemari perairan laut. Dan gambar yang terakhir adalah gambar sampah plastik yang sudah mencemari ekosistem perairan yang ditunjukkan oleh sampah plastik yang menyangkut di tubuh penyu. Nah, kelima gambar tersebut itu dapat kita ambil kesimpulannya, yakni kelima gambar tersebut itu membahas mengenai pencemaran lingkungan sekitar yang disebabkan oleh berbagai limbah seperti limbah industri, limbah rumah tangga, bahkan limbah pertambangan. Kondisi-kondisi seperti ini itu memperparah kondisi bumi yang saat ini sudah mulai kritis. Nah, untuk mengurangi dan juga menanggulangi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, itu diperlukan suatu langkah yang tepat. Salah satunya yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa saja sih yang dimaksud kimia hijau itu? Baik, kimia hijau atau green chemistry itu merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah lingkungan yang menganjurkan desain produk dan juga proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Nah, kimia hijau ini adalah kimia yang mengarahkan semua aktivitas manusia pada pelestarian lingkungan. Aktivitas yang kita lakukan pada lingkungan sekitar itu selalu berkaitan dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia. Nah, selain itu, kimia hijau itu juga merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mengajarkan mengenai desain produk dan proses kimia untuk mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan-penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kimia hijau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kimia hijau. Nah, apa sih tujuan dari kimia hijau itu? Nah, pendekatan kimia hijau itu bertujuan untuk menghilangkan dampak buruk dari penggunaan zat kimia sejak pada proses perancangannya. Nah, praktik pencegahan bahaya dari sejak awal proses pembuatan zat kimia ini akan bermanfaat bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan sekitar, yang meliputi proses perancangan, produksi, penggunaan, ataupun penggunaan kembali. Nah, perbedaan utama pendekatan lama dan pendekatan baru yang digunakan dalam pembuatan zat kimia ini adalah pemanfaatan pelarut dari minyak bumi. Nah, industri kimia umumnya itu mengandalkan pelarut petroleum yang tidak dapat diperbaharui sebagai materi utama untuk membuat zat kimia. Nah, industri seperti ini biasanya adalah sangat intensif dalam penggunaan energi, tidak efisien, dan menghasilkan racun, baik produk maupun limbah kimia yang berbahaya. Nah, selain itu, tujuan utama dari kimia hijau itu adalah mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimia berbahaya dan untuk menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman, serta secara bersamaan itu dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesis zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari kimia hijau. Prinsip-prinsip dari kimia hijau ini ada 12 prinsip yang dicetuskan oleh Anastas dan juga Warner. Nah, berikut adalah
ke-12 prinsip-prinsip kimia hijau. Prinsip yang pertama adalah mencegah limbah. Nah, seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsip ini menekankan perencanaan yang matang guna untuk mencegah terbentuknya limbah beracun sebelum mulai produksi. Nah, pencegahan terbentuknya limbah beracun ini akan lebih baik daripada menangani dan juga membersihkannya. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Prinsip ini mendorong efisiensi penggunaan atom dalam menggabungkan bahan-bahan kimia dalam proses sintesis. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi limbah hingga level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi dalam proses produksi. Nah, prinsip yang ketiga adalah sintesis kimia yang aman. Sebagaimana yang pertama, prinsip ini mendukung atau menyokong penggunaan bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya sejak awal produksi. Nah, diharapkan sintesis bahan kimia yang aman bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan sekitar. Kemudian prinsip yang keempat adalah mendesain produk yang melibatkan bahan kimia yang aman. Nah, tidak semua bahan kimia itu aman bila digunakan untuk berbagai produk dan juga tujuannya. Nah, oleh karena itu, jika suatu produk itu memang perlu menggunakan bahan kimia yang memiliki sifat beracun, diharapkan bisa dikurangi atau ditekan selagi tetap menjaga keefisiennya. Kemudian prinsip yang kelima adalah menggunakan pelarut dan juga kondisi reaksi yang lebih aman. Nah, selain bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pendukungnya, zat kimia pelarut yang digunakan juga harus aman dan tidak berbahaya. Hal ini dilakukan supaya proses produksi itu tidak menghasilkan banyak limbah berbahaya. Kemudian prinsip yang keenam adalah mendesain efisiensi energi. Nah, prinsip ini itu menekankan pada keberlanjutan dari produksi, sehingga dalam perkembangannya, energi yang digunakan atau dikeluarkan itu harus lebih efisien. Maka dari itu, reaksi kimia yang dipilih itu adalah reaksi yang energinya itu paling kecil. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah menggunakan bahan baku terbarukan. Nah, prinsip ini menekankan penggunaan bahan dasar yang sifatnya tidak susah diproduksi atau dicari, bahkan langka. Nah, prinsip ini juga mengedepankan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbaharui supaya meminimalisir risiko dari kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedelapan adalah prinsip untuk mengurangi bahan turunan kimia. Nah, prinsip ini berkaitan lagi dengan efisiensi penggunaan energi, bahan dasar, maupun bahan-bahan kimia pendukung dalam produksi. Nah, tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah limbah berlebih dan limbah yang berbahaya. Kemudian prinsip yang kesembilan adalah menggunakan katalis untuk efektivitas. Nah, katalis ini adalah zat yang digunakan untuk mempercepat ataupun memperlambat reaksi kimia. Nah, katalis ini digunakan untuk bisa meminimalkan energi yang digunakan dan juga dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian prinsip yang ke-10 adalah mendesain bahan kimia dan produk kimia yang terdegradasi setelah dipakai. Nah, prinsip ini didasari oleh harapan bahwa produk-produk yang yang berbahan kimia itu dirancang khusus untuk bisa dengan mudah terdegradasi menjadi limbah yang tidak berbahaya. Nah, dengan begitu, limbah itu dapat dengan mudah terurai secara alami. Kemudian prinsip yang ke-11 adalah menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Nah, prinsip ini itu menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang dilakukan secara langsung dan komprehensif, yang tujuannya adalah untuk bisa merancang sistem produksi yang minim bahkan tanpa polusi ataupun tanpa limbah. Kemudian prinsip yang terakhir adalah mencegah potensi kecelakaan. Nah, bahan kimia itu yang digunakan itu harus aman dengan resiko kecelakaan yang sangat minim. Jadi, selain harus aman dari dampaknya ke lingkungan, bahan kimia yang dipilih itu juga tidak memiliki resiko kecelakaan yang besar saat digunakan dalam produksi. Nah, itu adalah ke-12 prinsip-prinsip dari kimia hijau.
Setelah kita mempelajari ke-12 prinsip dari kimia hijau, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali penerapan kimia hijau yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Namun kita akan mengambil beberapa contoh dari penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama adalah dalam keamanan pangan. Konsep kimia hijau ini dididik. Nah, yang pertama itu adalah penerapan dalam keamanan pangan. Konsep kimia hijau ini diterapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan zat-zat kimia untuk lingkungan pertanian. Kemudian penerapan kimia hijau yang kedua adalah menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti biogas, biodiesel, biofuel, dan juga yang lainnya. Kemudian penerapan yang ketiga adalah menerapkan 3R dalam penggunaan energi, yaitu reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan juga reduce atau mengurangi. Kemudian penerapan yang keempat adalah menggunakan plastik yang ramah lingkungan yang terbuat dari biomasa untuk mulai menggantikan plastik yang berasal dari minyak bumi yang sangat susah untuk terurai di lingkungan sekitar sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan memasuki akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini itu kita telah mempelajari materi kimia, yakni kimia hijau. Nah, kita telah mempelajari tentang pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, dan juga penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini dapat kita ambil kesimpulan, yakni kimia hijau itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Karena dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, maka secara tidak langsung kita dapat menjaga dan juga merawat bumi kita dari ancaman bahaya dan pencemaran lingkungan. Semoga dengan kita mempelajari kimia hijau ini dapat meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap bumi yang kita tinggali ini. Karena dengan merawat dan juga menjaga bumi yang kita tinggali ini akan membuat kita merasa hidup dengan aman dan nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah kata-kata yang ada dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.